حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada saat ini saya di kota suci Makkah Al-Mukarramah didampingi oleh kawan-kawan seperjuangan yang selama ini selalu setia mendampingi umat dalam berjuang untuk menegakkan keadilan. Di samping saya ada Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Beliau adalah Ketua Umum Front Pembela Islam. Kemudian di samping saya juga ada Syekh Yusuf Marta. Beliau adalah Ketua Umum GNPF Ulama. Dan bersama kami juga hadir di sini Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Kiai Haji Slamet Ma'arif, dan juga Wakil Ketua Umum Front Pembela Islam Kiai Haji Ja'far Siddiq. Begitu juga Sekretaris Umum Front Pembela Islam yaitu Haji Munarman Sarjana Hukum. Dan hadir juga bersama kami Imam FPI DKI Jakarta Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas, dan Imam FPI Jawa Barat Kiai Haji Maksum Hasan, juga Imam FPI Banten Kiai Haji Buya Ahmad Qurtubi Jailani, hafizahumullah ta'ala wa ra'ahum. Kami dari kota suci Makkah Al-Mukarramah secara bersama-sama ingin menyampaikan belasungkawa dan rasa duka yang sangat mendalam atas wafatnya lebih dari 500 petugas pemilu secara tidak wajar dan tanpa otopsi, serta lebih dari 11.000 petugas pemilu yang jatuh sakit dirawat setelah melaksanakan daripada tugasnya di dalam pemilu 2019. Nah, begitu juga duka kami semakin mendalam, yaitu atas gugurnya para syuhada kami, 10 warga negara Indonesia akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019. 10 orang meninggal dunia, 4 diantaranya adalah anak-anak. Kami ulangi sekali lagi, 4 diantaranya adalah anak-anak yang masih ada, yaitu usianya di bawah umur. Kemudian kami juga sangat-sangat berduka begitu banyaknya, yaitu lebih dari 500 orang yang ditahan, dan di antara mereka juga mengalami penganiayaan dan siksaan di dalam tahanan. Dan tidak sampai di situ, berdasarkan data yang juga kita dapatkan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, lebih dari 800 orang terluka, yaitu pada saat terjadinya aksi Iftar Akbar 2122 Mei 2019, yang semula aksi tersebut berjalan begitu damai, tenang, sukses, tapi entah bagaimana kemudian pada akhirnya berlanjut adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Bahkan sampai hari ini masih lebih dari 30 orang hilang dan belum ditemukan. Nah, untuk itu kami mengajak seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, ayo bersama-sama kita kirimkan doa, baik untuk yang meninggal dunia maupun untuk yang terluka, begitu juga untuk keluarga-keluarga mereka yang ikut menderita. Semoga yang meninggal dunia diterima arwahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima segala amal ibadahnya, dimaafkan segala kesalahannya, dan mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketegaran, ketabahan, serta diberikan ganti kebahagiaan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun bagi mereka yang terluka, kita doakan agar mereka lekas sembuh, mendapatkan sehat walafiat, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Ahibahil kiram, kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, saudara sebangsa dan setanah air, kami dari kota suci Makkah Al-Mukarramah ingin mengingatkan bahwa pengorbanan, sekali lagi pengorbanan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita
baik yang meninggal dunia maupun yang terluka, ini tidak boleh sia-sia. Mereka menjadi korban karena perjuangan mereka untuk menegakkan keadilan, perjuangan mereka untuk melawan kezaliman. Nah, karena itu kami harapkan tetesan darah yang ditumpahkan oleh mereka, nyawa mereka yang melayang, luka-luka yang mereka derita, itu tidak boleh sia-sia. Harus sama kita rasakan, dan sekaligus juga harus menjadi pembakar semangat kita untuk terus lanjut berjuang di dalam melawan kezaliman untuk menegakkan keadilan. Oleh karenanya, dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, kami baik dari Front Pembela Islam maupun Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, begitu juga dari Persaudaraan Alumni 212, mengajak seluruh umat Islam se-Indonesia, mengajak seluruh mujahid 212, bahkan juga mengajak seluruh anak bangsa dari rakyat dan bangsa Indonesia untuk ayo turun beramai-ramai, turun bersama-sama, turun sebesar-besarnya untuk kita selalu mengawal setiap sidang Mahkamah Konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi tidak memutuskan kecuali keputusan yang adil, yang benar, yang betul-betul memenuhi rasa keadilan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Teristimewanya hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, insya Allah kami seluruh aktivis Front Pembela Islam, begitu juga seluruh daripada elemen GNPF Ulama dan seluruh elemen daripada PA 212 dan ormas-ormas Islam maupun ormas-ormas kebangsaan dan seluruh elemen yang peduli kepada penegakan keadilan, insya Allah kami akan turun bersama-sama besar-besaran pada tanggal 26 Juni untuk bersama-sama melakukan aksi super damai yang tertib, yang disiplin, yang bersih, yang santun, yang ramah, yang aman dan nyaman di sekitar wilayah lokasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Karena itu kami ajak seluruh rakyat Indonesia untuk turun sebesar-besarnya, turun sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa, niatkan yang ikhlas karena Allah, hanya untuk menegakkan keadilan. Jangan sampai ada terlintas di benak kita untuk melakukan kerusuhan atau melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Jadi tetap kita turun sebagaimana kita pernah turun dalam aksi 411, dalam aksi 212, dalam aksi 313, bahkan juga dalam reuni 212 yang sangat fenomenal. Mari kita ulangi, turun yang sangat fenomenal, turun yang betul-betul menjadi, yaitu satu upaya untuk mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itu sekali lagi, jangan lupa hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dari pukul 8 pagi sampai selesai, ayo kita turun sebanyak-banyaknya, ayo kita turun sebesar-besarnya. Kita bikin soft-soft yang rapi, barisan-barisan yang rapi, kita isi dengan wirid, hizib, ratib, zikir, sholawat, istighfar, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan energi ilahinya dan bala tentaranya untuk memberikan bantuan pertolongan kemenangan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Dan jangan lupa, kalau bala tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah turun di sekitar Mahkamah Konstitusi, itu akan menggetarkan jiwa siapapun. Bahkan energi iblis, bala tentara setan yang selalu mengelilingi kita, begitu juga mengelilingi daripada para hakim di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan godaan, menggoda, menekan agar mereka berbuat curang, semuanya akan sirna dengan energi ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bala tentara yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masuk ke relung-relung hati seluruh jiwa yang hadir saat itu nanti, insya Allah, khususnya masuk ke relung jiwa daripada para hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak memutuskan kecuali yang adil, untuk tidak memutuskan kecuali yang benar. Nah, karena itu saya ajak sekali lagi bersama-sama dengan pimpinan Front Pembela Islam, pimpinan GNPF Ulama, pimpinan PA 212, ayo kita turun yang damai, yang tertib, dengan niat ikhlas semata-mata hanya untuk menegakkan keadilan. Sekian dari kami dari Kota Suci Makkah Al-Mukarramah.
kami berikan yaitu doa dan salam dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Semoga kita semua disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dirapatkan kembali barisan kita, diberikan kembali kekuatan kita, dan dikembalikan semangat juang kita sehingga kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, ayo sama-sama kita ucapkan salam untuk seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad wa ala ummati Sayyidina Muhammad wa ala ummati Sayyidina Muhammad.